Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini ketemu lagi di Rizal JM Channel. Hari ini saya akan membahas tentang masalah pekerjaan seputaran di kapal ya, terutama pelayaran. Baik, kenapa saya ingin membahas tentang masalah pekerjaan di kapal lagi? Untuk saat ini, boleh dibilang pekerjaan di kapal itu banyak persaingan ya, banyak persaingan dan juga banyak perusahaan yang menjual kapalnya. Kalau untuk yang di daerah Korea ini, di negara Korea ini, jadi untuk saat ini untuk mendapatkan satu perusahaan kapal di Korea itu sangat-sangatlah susah, apalagi untuk yang baru pertama kali ingin berlayar dan tidak ada pengalaman luar negeri, ingin mencoba ke kapal luar negeri terutama di Korea, itu mungkin akan sangat sulit karena persaingannya dengan untuk yang punya pengalaman itu sudah lumayan banyak ya, apalagi sekarang yang di darat masih banyak yang ngantri. Dan untuk yang di kapal itu juga mereka sudah kelebihan kontrak gitu, jadi yang harusnya setahun 10 bulan itu sampai berlebih-lebihan, ada yang sampai 1 tahun 6 bulan, ada sampai 1 tahun 8 bulan. Dan untuk saat ini juga untuk bekerja di kapal Korea diminta ada perusahaan ya, ada perusahaan yang meminta jaminan berupa sertifikat tanah, BPKB mobil, dan juga mungkin sepeda motor dan juga uang. Dan ada juga yang tidak memakai jaminan, dan itu pun sangat mungkin sedikit ya. Kenapa di sini saya bilang ada jaminan? Karena perusahaan ini perusahaan yang sudah lama merekrut kru ABK kapal atau pelaut Indonesia yang diberangkatkan ke Korea, ternyata disalahgunakan. Jadi perusahaan yang mengirim itu percaya akan kru yang dikirim itu untuk bekerja secara profesional, tetapi buktinya setelah sampai di Korea mereka kabur, dan tidak main-main, tidak sedikit yang kabur, banyak sekali yang kabur berulang-ulang kali. Setelah saya cari tahu data-datanya dan penyebabnya kabur, terus bagaimana prosesnya setelah dia kabur, dan itu diberitahu ke saya karena saya sering main di kantor Koreanya langsung. Ternyata yang kabur itu bukan dari berbagai daerah di Indonesia ya, terletak di satu daerah, tidak perlu saya sebutkan namanya. Dan itulah penyebabnya kenapa sekarang di satu perusahaan, yang saya bilang satu perusahaan, nggak perlu saya sebutin namanya, ada yang meminta 1-2 perusahaan atau berapa perusahaan meminta jaminan. Nah, inilah akibat penyebab dari yang sering kabur, dan itu juga berdampak negatif buat pelaut-pelaut yang lainnya. Dan apalagi yang kabur, udah pasti dia kena blacklist, nggak bisa lagi mendapatkan visa jaminan untuk bekerja di Korea. Karena keinginannya untuk kabur itu karena diiming-imingi untuk kerja di darat. Katanya ya, mungkin ya kalau orang bilang sih gajinya lebih besar gitu. Setelah saya cari tahu memang benar gajinya lebih besar, tapi mereka kalau kaburan gitu kan lebih nggak nyaman gitu, nggak safety. Itulah penyebabnya kenapa sekarang bekerja di Korea, apalagi terutama di kapal-kapal Korea ini sangat sulit, memerlukan seleksi, apalagi yang sudah punya pengalaman di luar negeri. Kalaupun pengalamannya banyak hanya di lokalan di Indonesia, untuk terus kemudian berusaha untuk mencoba kerja di kapal Korea, mungkin ya perbandingannya adalah dari 100% mungkin sekitar 5% aja yang tembus untuk bisa bekerja ke Korea. Oke, untuk saat ini banyak kapal-kapal yang sudah dibilang ya, untuk kapal-kapal di seluruh agensi atau perusahaan yang ada di Indonesia ini, kalau dibilang kapalnya kapal-kapal untuk yang domestik, kapal-kapal tua ya. Jadi kalau Anda diberangkatkan mendapatkan satu kapal yang ya kapal si A, kapal si B yang ada di Korea, terima aja dulu, karena memang kenyataannya memang saat ini mencari pekerjaan susah. Yang penting intinya yang pertama adalah gaji lancar,
kebutuhan makan di atas kapal itu terpenuhi, 1 hari 3 kali makan, ya itulah yang harus kita pertimbangkan. Jangan sampai nanti setelah kita melamar, disetujui, di-apply, lalu berangkat, tiba-tiba mendapatkan kapal yang nggak sesuai gitu dengan hati dan keinginan. Wah, saya ingin kapalnya yang bagus gini. Sekarang mustahil untuk mendapatkan kapal yang bagus ataupun yang fasilitasnya ya bilang komplit ya, itu sangat sulit. Saat ini untuk kerja di kapal Korea ini, kapalnya ya sebatas kapal-kapal, bilang kapal-kapal tua ya sebagian ya. Kalaupun kapal-kapal yang bagus ya silakan aja milik kapal passenger atau kapal, kalau dibilang kapal, kita bilang kapal pesiar ya. Kalau orang-orang, kalau bahasa Inggris kapal cruise yang biasa bawa bule-bule itu kan untuk cuma jalan-jalan. Silakan pergi ke kapal itu, tapi jangan lupa kapal itu, setiap kapal punya kelebihan dan kekurangan, ada plus ada minusnya. Jika kita bekerja di kapal yang bagus itu lebih parah lagi untuk perawatannya, lebih banyak aktivitasnya dibandingkan dengan kapal yang kalau dibilang, kalau di kapal Korea ini kita tahu lah ya, jam kerjanya memang ya seperti itu, tapi ada relaxnya sedikit, kita bisa nyantai segala macam. Tapi kalau di kapal-kapal yang mewah-mewah itu, untuk apalagi untuk mesin ataupun itu ya, atau untuk yang dek, banyaklah pekerjaan yang harus yang dilakukan, karena apalagi masuk ke berbagai negara dan itu tidak gampang, banyak sekali yang disiapin dan banyak sekali yang, apalagi orang mesin itu sudah wajib harus menjaga kebersihan daerah kamar mesin tersendiri, apalagi jangan sampai ada oli yang keluar segala macam, minyak yang keluar, itu sangat fatal akibatnya. Itulah himbauan saya, atau menurut pengalaman saya yang saya sampaikan untuk saat ini, bahwa yang pertama, kerja di kapal Korea tidaklah mudah. Banyak sekarang perusahaan yang sudah meminta jaminan, apalagi yang kedua sekarang masa pandemi, boleh dibilang ya sekarang masa karantina seperti saya ini, yang nggak jelas ya, gaji pun belum jalan, sudah di karantina sekian berapa belas hari masih di sini, dan juga untuk menunggu giliran untuk onboard itu sebenarnya lama. Tapi alhamdulillah, kenapa saya agak cepat, karena kemarin sempat saya izin untuk pulang ke perpanjangan paspor, dan visa saya tidak saya close dari Koreanya, jadi saya bawa pulang visanya. Jadi cepat sekali untuk apply-nya, jadi tanpa lagi ngurus visa lagi, kita langsung berangkat kembali. Oke, itu saja buat kawan-kawan untuk yang mau join lagi di kapal. Saya harap ya, jika Anda mendapatkan kapal yang tidak sesuai dengan keinginan hati, coba bertahan dulu lah. Karena sekarang tidak gampang meminta jaminan. Uang jaminan nggak sedikit juga ya. Dan itu kalau kita nggak finish kontrak nggak keluar juga. Dan tambah sekarang apalagi kapal Korea, ini jujur-jujuran aja, ada lift pay. Jadi kalau gaji kita contohnya $1.000, itu kita nggak terima utuh $1.000. Ada pemotongan lift pay, asuransi, ditambah lagi jaminan, itu yang kalau kita nggak ada ini akan dipotong dari duit itu. Jadi yang diterima di rumah itu berapa gitu. Dan kalau kita nggak finish kontrak, pas saat kita pulang itu nggak cair seluruhnya, kan sayang tuh kan. Kalau kita finish, jadi uang dari sisa, uang dari nggak 100% dari asuransi itu keluar sebenarnya, lift pay keluar, jaminan keluar. Oke. Kalau kita finish kontrak, betapa bahagianya kita bisa istirahat di rumah untuk beberapa bulan, menikmati hasil jerih payah, dan juga kumpul dengan keluarga. Oke, itu saja himbauan saya atau pengalaman yang saya punya untuk kawan-kawan yang ingin bekerja di kapal Korea. Saya harap bersabar, terima kenyataan, jangan sampai putus asa menerima kapal yang tidak sesuai dengan keinginan hati. Karena sekarang mencari kapal itu nggak mudah, karena banyak sekali di sini ya kapal-kapal Korea yang dijual. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.